Oke, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Zaki. Nomor absen berapa yang nggak hadir, Zaki? Zaki nggak hadir ya. Oke, nah untuk pelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar aliran energi yang sebelumnya ada kaitan sama materi sebelumnya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya nih. Kemarin kita sudah belajar interaksi antar komponen biotik sama abiotik. Ada berapa interaksinya? Contohnya seperti mutualisme. Kemudian ada apa lagi? Komensalisme. Selain komensalisme, satu lagi parasitisme. Oke. Kemudian apakah interaksinya itu selalu menguntungkan? Kalau mutualisme sama-sama menguntungkan. Kalau parasitisme satu untung satu rugi. Jadi interaksinya di sini tidak selalu menguntungkan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti kita akan belajar menentukan organisasi kehidupan, kemudian melalui diskusi dan literasi nanti peserta didik mampu menganalisis aliran energi dengan benar. Kemudian yang kedua menganalisis rantai makanan. Kemudian jaring-jaring makanan. Yang terakhir ada piramida ekologi dengan benar. Untuk sistem penilaian pada pembelajaran pada pagi hari ini nanti ada asesmen awal, asesmen akhir, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nanti penilaian sikap dan keterampilannya pada waktu kalian berdiskusi. Kemudian untuk garis-garis besar pembelajaran pada pagi hari ini diawali dengan mengerjakan asesmen awal terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan mengerjakan LKPD secara berkelompok, kemudian presentasi, hasil diskusi, mengerjakan asesmen akhir dan diakhiri dengan refleksi. Ada yang mau ditanyakan dulu garis-garis pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak. Oke, untuk itu kita awali dulu dengan mengerjakan asesmen awal. Ini bisa kalian scan terlebih dahulu. Waktunya 5 menit ya. Semuanya sudah selesai ya? Oke, nah selanjutnya karena kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing, Bapak akan bagikan LKPD pada pagi hari ini mengenai aliran energi. Oke, nanti selanjutnya kalian akan mengerjakan bagian identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, semuanya sudah menerima LKPD? Sudah ya? Nah, nanti bisa diamati di bagian stimulusnya atau bagian identifikasi masalah. Ini ada sebuah bacaan mengenai hama tikus yang menyerang di pertanian Kabupaten Karawang. Silakan kalian cermati bacaannya, kemudian susunlah pertanyaan. 2 pertanyaan saja ya, yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
Bapak beri waktu 5 menit ya untuk menyusun pertanyaannya, 2 pertanyaan saja. Ada kesulitan menuliskan pertanyaannya? Tidak. Oke, semuanya sudah menuliskan pertanyaannya? Ya. Oke, dari kelompok yang ini pertanyaannya apa? Dari kelompok yang di sini? Oke, yang sini apa penyebab hama tikus? Pada pertanian. Oke, boleh. Kemudian kelompok yang ini pertanyaannya? Coba dibacakan. Ya, apa yang terjadi ketika hama tikus hilang dari ekosistem? Yang kedua, apa aliran energi yang terjadi pada ekosistem tersebut? Apa aliran energi yang terjadi pada ekosistem tersebut? Atau pada bacaan ini di sawah ya? Oke, kelompok yang ini pertanyaannya boleh dibacakan. Apa yang akan terjadi jika tikus dimusnahkan secara massal? Apa yang terjadi ketika tikus dimusnahkan secara massal? Oke, boleh satu lagi kalau ada. Apa yang dimaksud dengan aliran energi? Apa yang dimaksud dengan aliran energi? Boleh. Yang ini pertanyaannya? Bagaimana peran hama tikus pada ekosistem di sawah? Kemudian ada lagi pertanyaannya? Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hama tikus? Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hama tikus? Boleh, bagus. Kalau yang kelompok ini pertanyaannya? Mengapa hama tikus bisa terjadi pada ekosistem di sawah? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi hama tikus? Bagaimana cara mengatasi hama tikus? Oke, boleh.
Ini pertanyaannya. Ekosistem apa yang diserang oleh hama tikus? Ekosistem apa yang diserang oleh hama tikus? Oke, boleh. Semua kelompok sudah menuliskan pertanyaannya ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Di antaranya tadi, mengapa hama tikus bisa menyebar di sawah. Kemudian ada juga apa peran hama tikus dalam ekosistem. Oke, untuk itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian susun, nanti silakan berdiskusi untuk mengerjakan pada bagian pengumpulan data dan pengolahan data. Di situ masing-masing ada 2 soal, yang dari pengolahan sama pengumpulan data. Nanti silahkan berdiskusi untuk menyelesaikan pengumpulan data dan pengolahan datanya. Bapak beri waktu 25 menit untuk menyelesaikan pertanyaannya. Silahkan switch dulu, karena kelompok kalian dia ditunjuk paling banyak, perwakilan kelompoknya. Ayo silahkan switch dulu. Ya sini perwakilannya. Oke, switch dulu. Siapa yang mau presentasi? Yang menang nanti pilih. Yang menang nanti pilih. Yang menang pilih mau presentasi atau enggak? Satu, dua, tiga. Ya. Batu gunting kertas. Bapak ini milih mau presentasi apa enggak? Enggak, berarti bapak ini yang presentasi. Yuk. Silakan. Oke teman-teman yang lain didengarkan ya, temannya yang di depan mau presentasi. Ya, yang dipresentasikan nanti itu bagian pengumpulan data sama pengolahan datanya saja. Pengumpulan sama pengolahan datanya saja. Ini. Ya. Ya, perhatikan teman-teman yang lain, ada yang mau presentasi? Silakan. Ya, pengumpulan data sama pengolahan datanya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Asal. Dari perwakilan kelompok mau presentasi? Coba silakan perkenalan diri dulu aja. Namanya? Nama saya Barat Pandiansa, nomor absen 14. nama saya Dr. nomor 14. Dari pengumpulan datanya? Yang keras ya, dari pengumpulan datanya. Yang keras agak keras biar teman-temannya dengar. Berperan sebagai konsumen tingkat 3 telah berperan sebagai konsumen bakteri atau jamur sebagai pengurai atau dekomposer individual. Selanjutnya yang kedua, pengumpulan datanya. Juga tidak terlalu menghasilkan siapa yang menghasilkan pada sawah lagi berkurang keluar dari menurun. Oke, pengolahan datanya. Kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3, konsumen swasta dan konsumen 2 dalam dan itu
Konsumen 2 terakhir. Konsumen 3-nya? Konsumen 3 ular dan burung elang. Oke, selanjutnya gambar piramida ekologinya coba di gambar di depan sini. Ya. Nah, dari salah satu kelompok yang presentasi gambarnya seperti ini. Semuanya sama? Gambar ekologinya? Semuanya sama ya. Dari yang bawah terlebih dahulu produsen, kemudian sampai ke pengurai atau dekomposer. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok yang presentasi? Tidak. Oke, ya sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, silakan ditutup. Tidak ada pertanyaan. Silakan ditutup. Jika tidak ada pertanyaan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ini ya, jadi piramida ekologinya dari yang terbawah dulu ada produsennya, ada tumbuhan, kemudian konsumen tingkat satunya di sini biasanya ada pemakan tumbuhan atau hewan-hewan yang herbivora, kemudian karnivora, konsumen tingkat 2 dan sampai konsumen puncaknya, kemudian dia nanti akan berakhir di dekomposer atau jamur dan bakteri. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan simpulkan bersama-sama pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dari apa sih perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ada yang mau coba menjawab? Coba kelompok ini. Kesimpulannya dari yang nomor 1, coba dibacakan perbedaannya. Makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk lainnya melalui peristiwa dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah jaringan rantai makanan yang berhubungan dari tumpang tindih. Oke, jadi perbedaannya kalau rantai makanan dia perubahan energi ke tingkat selanjutnya ya, dari diawali dengan produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Nah, perbedaannya jaring-jaring makanan dengan rantai makanan, kalau jaring-jaring makanan
dia itu lebih kompleks, jadi tidak sebatas satu siklus saja. Kemudian yang kedua, aliran energi itu apa yang dimaksud dengan aliran energi? Yang mau menjawab apa? Coba silahkan. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari lalu berpindah ke produsen atau tumbuhan, selanjutnya ke konsumen primer atau herbivora, kemudian ke konsumen tingkat tinggi karnivora, hingga akhirnya mencapai pengurai atau decomposer. Jadi perpindahan tingkatan energi ya, dari awalnya diawali dengan produsen, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat pertama yang biasanya herbivora, kemudian konsumen tingkat 2 dan konsumen puncak, kemudian diakhiri oleh penguraian. Selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan. Ya sudah benar ya yang kalian tuliskan tadi, aliran energi itu urutan pemindahan bentuk energi yang dari awalnya ada dimulai dari sinar matahari yang berpindah ke tumbuhan, kemudian diakhiri dan menjadi energi lagi yang diuraikan oleh si bakteri atau jamur yang dia sebagai decomposer. Kemudian selanjutnya, nah ini gambar dari diagram aliran energinya. Dari energi yang pertama diperoleh dari matahari, kemudian disalurkan ke produsen. Kemudian produsennya ini menghasilkan energi makanan, kemudian dimakan oleh konsumen pertama yang biasanya hewan-hewan atau serangga yang herbivora. Kemudian dimakan lagi kalau misalnya masih ada konsumen yang lain, kemudian diakhiri sama pengurai dan akan dikembalikan menjadi nutrisi anorganik lagi atau zat-zat yang di dalam tanah. Kemudian selanjutnya untuk rantai makanan itu adalah proses makan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan perannya masing-masing. Nah, yang ini ada yang berperan sebagai produsen, yaitu tadi ada padi atau tumbuhan, kemudian konsumennya ada bermacam-macam tingkat ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, dia mengonsumsi energi dari tingkatan sebelumnya. Kemudian diakhiri sama pengurai yang akan menguraikan konsumen puncaknya. Oke. Nah, ini gambarnya. Kalau contoh gambar rantai makanan diawali dari produsennya, di sini ada rumput, kemudian dimakan oleh belalang. Belalangnya nanti dimakan oleh konsumen tingkat 2 atau tikus. Tikusnya kemudian dimakan oleh ular. Nah, ularnya di sini dimakan oleh elang. Nah, di sini elangnya akan dekomposisi atau diuraikan oleh bakteri atau jamur. Nah, penguraiannya itu kapan? Ketika elangnya itu dia mati, nanti zat-zat sisa atau nutrisi dalam elangnya nanti akan diuraikan oleh bakteri atau jamur yang ada. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada jaring-jaring makanan. Nah, itu gabungan dari beberapa rantai makanan. Tadi kalau rantai makanan dia satu siklus saja seperti ini, kalau jaring-jaring makanan dia lebih kompleks. Nah, gambarnya contohnya seperti ini. Jadi dia ada beberapa siklus rantai makanan. Misalnya bisa diawali dengan rumput dimakan oleh belalang, burung, kemudian ular, dan diakhiri elang. Kemudian juga bisa dari rumput, kemudian kelinci, dan diakhiri dengan rubah. Oke. Nah, itu perbedaan antara jaring-jaring makanan sama rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan dia lebih kompleks, strukturnya lebih banyak. Kalau yang rantai makanan dia satu siklus saja. Kemudian yang terakhir yang sudah digambarkan oleh perwakilan kelompok kalian tadi ada piramida ekologi, yaitu gambaran tentang hubungan struktur dan fungsi trofik dari komponen biotik dalam suatu ekosistem. Nah, hubungannya dia semakin ke atas, semakin kecil tandanya populasinya di sini semakin sedikit. Jadi yang awalnya di sini populasinya sangat banyak, rumput-rumput ataupun tumbuhan dia banyak, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat pertamanya. Yang di dalam contoh ini ada kelinci, kemudian kelincinya dimakan oleh ular, kemudian diakhiri sama konsumen puncaknya di sini ada si elang. Seperti itu. Jadi perbedaan dari
ketiga aliran energi tadi, yang pertama ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan yang terakhir ada piramida ekologi. Kalau piramida ekologi bentuknya seperti segitiga ya, piramida ke atas seperti itu. Kalau yang sebelumnya sama seperti namanya ya, rantai makanan bentuknya seperti rantai membentuk lingkaran. Kalau jaring-jaring dia seperti sarang laba-laba. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Oke, yang menurut kalian mudah dalam pembelajaran hari ini apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Ada lagi? Yang mudah rantai makanan. Yang menurut kalian sulit pada pelajaran hari ini? Piramida ekologi. Oke, kemudian ada hal lain yang kalian mau pelajari lebih lanjut tentang materi pada pagi hari ini? Ada. Oke, contohnya apa? Oke, setelah melakukan refleksi, ada yang sebelumnya mau ditanyakan terlebih dahulu terkait materi pada pagi hari ini? Ditanyakan ke Bapak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti kita lanjutkan ke asesmen akhir. Nanti di sini kalian mengerjakan soal lagi. Silakan coba di scan terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, baik. Nah, setelah kalian mengerjakan asesmen awal dan akhir ini, berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar yang namanya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nanti kita akan belajar hewan-hewan yang dia itu asalnya dari Indonesia. Dia nanti dibagi menjadi 3 bagian dari wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum Bapak tutup dulu, ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan hari ini ataupun pertemuan yang akan datang? Ada. Oke. Nah, Bapak apresiasi kalian hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian kita akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Coba salah satu silakan pimpin untuk berdoa. Salah satu silakan pimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa Tuhan. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jangan lupa dirapikan ya.